Lo udah rutin olahraga angkat beban bro? Mau di gym, mau di taman ngelakuin calisthenics, atau mau di rumah pakai beban seadanya, nggak masalah. Gue coba share ya, konsep-konsep diangkat beban yang bisa bantu lo dapet duit, dapet cewek, dan jadi high value man. Konsepnya gue ambil dari salah satu ebook masterpiece yang pernah gue tulis. Judulnya Sang Pemenang 2024. Pertama, Progressive Overload. Penjelasannya adalah lo nambah beban yang lo angkat sedikit demi sedikit. Dari yang awalnya ngangkat dumbbell 5 kilo, minggu depan jadi 6 kilo. Bulan depannya jadi 8 kilo. Push up yang tadinya cuma 10 kali jadi 15 kali. Minggu depan kuat jadi 20 kali dan seterusnya. Buat dapetin cewek, Progressive Overload ini bisa bikin lo jadi cowok yang selalu berkembang. Yang selalu berusaha jadi lebih baik dari waktu ke waktu. Cewek, kalau ngeliat cowok yang hidupnya nggak gitu-gitu aja, ada progres, walaupun sekarang masih biasa-biasa aja, bakal lebih yakin bro, buat milih lo sebagai calon pasangan. Dalam hal cari duit gimana? Ini ada hubungannya sama tekad lo buat nge-push diri lo selalu jadi lebih baik. Bulan ini kerja sampingan 10 jam dalam seminggu. Minggu depan lo tambah jadi 12 jam. Minggu depannya, kualitas kerjaannya yang lo tambah. Minggu depannya, lo tambah lagi sama nabung rutin. Kalau lo udah terbiasa ngelakuin progressive overload di gym, progressive overload di dunia nyata juga akan terasa lebih ringan bro. Kedua, namanya konsep time under tension. Makin lama otot lo berada di posisi yang tertekan, makin bagus pula buat pertumbuhan otot lo. Misal pas pull up, pas turunnya lo pelanin. Begitu juga pas pakai dumbbell. Pas gerakan negatif juga lo turun pelan. Lo rasain panasnya di otot. Dalam hal percintaan, time under tension ini berguna banget bro. Buat bikin lo jadi cowok yang kuat menghadapi tekanan. Terutama tekanan dalam hidup. Bikin lo sebagai cowok gak gampang meleot, gak gampang galau, gak gampang ngeluh, dan gak gampang nyerah. Jangan salah bro, cewek saat ngeliat cowok yang bisa tetap kuat di masa-masa sulit, tetap tangguh dan tegar di bawah rasa sakit dan rasa gak nyaman. Para wanita ini akan melihat lo sebagai seorang pemimpin yang baik, sebagai kepala rumah tangga yang bisa melindungi dirinya. Cewek bakal ngerasa aman dan tertarik banget bro, sama tipe cowok yang kayak gini. Dalam hal bisnis dan cari uang apalagi bro, makin lo kuat bekerja di bawah tekanan, makin lo mau ngerjain hal-hal yang banyak orang lain gak tahan, yang banyak orang lain gak nyaman dan gak sanggup. Yang targetnya tinggi, tekanan berat, tuntutan banyak, tapi lo tetap kuat dan sanggup menjalankannya. Peluang lo untuk dapat lebih banyak uang akan makin besar bro. Ketiga, delay onset muscle soreness atau DOMS. Ini kondisi yang terjadi saat lo olahraga. Terus pagi berikutnya, lo ngerasain otot lo pegel-pegel, terutama kalau habis ngelakuin gerakan baru yang sebelumnya belum pernah lo latih. Kebanyakan orang yang baru mulai ngerasain olahraga saat ngerasain DOMS ini, dia bakal nyerah bro. Kapok, gak mau coba olahraga lagi, ngerasa gak nyaman sama sakitnya. Tapi, cowok yang ngerti dan paham sama proses pembentukan otot, gak akan mundur sama DOMS. Dia bakal ambil rest day, istirahat yang optimal, sambil nambahin asupan protein. Setelah 2 hari, dia bakal siap lagi mulai latihan beban. Dalam hal wanita, konsep ini berguna banget. Gak bisa enggak bro, yang namanya jatuh cinta, lo bakal mengalami rasa sakit. Mungkin sakit pas PDKT, saat ditikung teman, saat dihianati atau dibohongi. Tapi sama kayak DOMS yang bikin otot lebih kuat, rasa sakit hati yang lo alami juga bikin mental lo kuat. Makin kuat mental yang lo punya, pada akhirnya bakal membantu buat menemukan cinta sejati. Cinta yang ditemukan dari perjuangan yang panjang. Apalagi dalam cari duit bro, mau lo kerja, mau bisnis sendiri, sakit, kecewa, sedih, pasti akan lo alami. Pria-pria yang menyerah karena rasa sakit dari cinta dan bisnis, pada akhirnya akan trauma, terpuruk, dan gak bangkit lagi. Hidupnya akan berakhir sebagai pecundang. Tapi, pria-pria yang kuat bertarung dan berjuang melewati rasa sakit, dia akhirnya akan bangkit jadi seorang pemenang sejati. Keempat, train to failure. Angkat beban sampai gagal, sampai lo bener-bener gak kuat lagi ngangkatnya. Train to failure atau mendekati failure, ini penting banget kalau mau bikin otot lo berkembang, buat memastikan kalau intensitas latihan lo cukup tinggi. Kalau latihan cuma santai-santai, udah berhenti sebelum lo ngerasa capek, atau malah gak mau ngerasain capeknya angkat beban, ya sampai kapanpun, perkembangan otot lo gak akan optimal bro. Dalam hal percintaan dan bisnis, apa maknanya? Push your limit bro. Dorong terus batasan-batasan yang lo punya. Dobrak tembok penghalang yang membatasi pertumbuhan lo. Lakuin terus berbagai usaha buat bikin lo jadi lebih good looking dan lebih good rekening. Kalau sebelumnya, lo udah puas keluar rumah dengan pakai baju bersih, sekarang coba perhatikan kerapiannya. Udah rapi, perhatikan juga stylenya. Bahkan kalau pendekatan lo ke cewek fail, lo ditolak, lo gak akan mundur dan menyerah. Karena lo tahu, sama kayak train to failure yang bikin otot lo berkembang, penolakan, kegagalan dalam percintaan justru akan memperkuat diri lo sebagai seorang pria. Pasti,
Daya tarik lo di mata wanita juga akan naik. Dalam hal bisnis gimana? Perluas jaringan, perluas pergaulan. Kalau sebelumnya lo nyaman berbisnis sendiri atau sama keluarga, sekarang lo coba relasi bisnis di luar lingkungan lo. Minimal nongkrong sama mereka. Belajar dari ilmu dan pengalaman mereka. Terus belajar praktek secara intens. Jaga biar intensitas perjuangan lo tetap tinggi, bro. Fail, gagal dalam bisnis, coba lagi. Karena kegagalan ini yang akan bikin lo berkembang dan bertumbuh. 5. Recovery. Angkat beban. Kalau lo asal ngegas aja, tiap hari latihan keras tanpa ada istirahat, tanpa memperhatikan waktu buat recovery, justru bakal ngerusak badan, bro. Bukannya otot makin bagus, yang ada lo justru bisa cedera. Makanya saat bentuk otot, perlu ada rest day, rest week, deload, dan taper. Lo perlu bikin jadwal di mana ada hari lo latihan santai, gak sekeras biasanya, atau bahkan malah full istirahat total dalam sehari. Seminggu pun gak masalah. Selesai latihan, lo juga harus memastikan tidur cukup, nutrisi cukup, biar hari berikutnya bisa lebih optimal latihannya. Dalam hal wanita dan bisnis juga sama. Lo perlu istirahatkan mental, pikiran, dan perasaan. Kalau lagi sedih, lagi capek, lagi galau, gak ada salahnya lo istirahat dulu. Cari cara istirahat yang bagus, yang gak merusak diri. Hati-hati ya bro, banyak cowok yang dalinya istirahat, pakai obat-obatan terlarang, zat memabukkan buat healing, bukannya makin pulih, justru badannya makin rusak. Makanya bro, lo perlu nemuin metode recovery, buat mental dan otak lo. Misal, ibadah, meditasi, riding, main ke alam, berkebun, memancing, dan sebagainya. Saat lo udah fresh, udah recover lagi, mau itu berbisnis, mau itu percintaan, energi lo akan full lagi buat berjuang. Keenam, healthy competition. Kompetisi yang sehat. Kalau lo udah masuk dunia angkat beban, akan ada masanya lo pengen coba berkompetisi. Mau itu kompetisi powerlifting, body contest dan bodybuilding, kompetisi calisthenics dan street lifting, atau sekedar kompetisi kuat-kuatan sama teman, atau sama diri sendiri, sekedar buat seru-seruan. Jangan takut bro, karena ini adalah jenis kompetisi yang sehat, yang sportif, yang lo lakuin dengan cara jujur. Kalau menang, lo menang dengan terhormat. Kalau kalah, lo juga gak akan baper, dendam, dan sakit hati. Ini kalau dibawa ke hubungan percintaan dan bisnis, penting banget bro. Bikin lo gak baperan sama cewek. Bikin lo gak gampang sakit hati, gak gampang ngambek dan bikin drama. Cewek, melihat cowok yang sportif dan tangguh kayak gini, suka banget bro. Dalam bisnis, kompetisi itu gak terhindarkan, dan gak mungkin lo selalu menang. Sepanjang lo berbisnis dengan sportif, menjaga etika dan kejujuran, gak tergoda buat ngelakuin cara-cara licik dan jahat. Jangka panjangnya, lo bakal selamat bro. Ketujuh, strict form, no ego lifting saat angkat beban. Nasihat yang paling sering lo denger adalah fokus ke form, fokus ke kualitas gerakan. Kalau push up, beneran sampai dalam, perut dikunci, kaki dikencengin, gak kayak lumba-lumba. Kalau ngelakuin bicep curl pakai dumbbell misalnya, lakuin dengan tempo yang pas, gak terlalu cepat. Ngangkatnya juga pakai otot bicep. Jangan pakai momentum, jangan nge-swing. Gak perlu banyak-banyak repetisi atau berat-beratan angkatan. Yang penting, gerakan lo bener dulu. Tekniknya bagus, jadi menghindari cedera, dan pembentukan otot jadi lebih optimal. Sama kayak ketika PDKT cewek, kalau ego lo ketinggian, lo sampai harus nge-cheat, ngebohong, bersandiwara dan berpura-pura, malah pada akhirnya, cewek akan lihat lo sebagai pecundang, sebagai cowok yang gak bisa dipercaya. Mending lo jujur, sama kayak lo jujur ke gerakan yang lo lakuin saat bentuk otot. Terus fokus, benerin diri lo sedikit demi sedikit, perlahan-lahan gak apa-apa. Kejujuran dan kerja keras ini yang bisa bikin cewek salut sama lo bro. Dalam cari uang juga gitu, perlahan tapi pasti, fokus sama teknik dan cara-cara yang benar sebelum lo lompat ke level kesulitan yang lebih tinggi. Biar lo jago dulu dan gak melakukan berbagai kesalahan yang konyol. Gampangnya, jangan buru-buru mempekerjakan 10 karyawan. Kalau handle 1 karyawan aja, lo masih kerepotan. Atau jangan mikir buat investasi, trading duit jumlah besar, kalau tabungan darurat lo masih belum aman. Kedelapan, yang paling penting adalah self-love. Olahraga angkat beban kalau didasari sama self-love, pasti efeknya positif bro. Lo mengapresiasi usaha dan kerja keras lo buat bentuk otot. Tujuan lo adalah bikin badan jadi sehat, perasaan jadi bahagia, tubuh jadi kuat. Lo nggak akan tergoda buat ngelakuin hal-hal toksik saat angkat beban, yang malah bikin tubuh jadi makin sakit. Lo akan menjauhi zat-zat terlarang, gak akan kena body dysmorphia, dan gak akan jadi sok dan sombong ke orang lain. Kalau beneran, goals yang lo punya adalah self-love. Begitu juga saat cari gebetan bro. Kalau lo udah punya self-love, lo gak akan termanipulasi sama cewek toksik, dan gak akan menghancurkan hidup gara-gara cinta. Karena lo udah punya cinta ke diri sendiri, udah punya batasan dan prinsip hidup yang jelas. Cewek justru akan makin respect dan kagum. Dalam cari uang,
lo nggak akan berubah jadi budak materi. Lo nggak akan mengorbankan diri dan keyakinan yang lo punya cuma buat cari duit sebanyak-banyaknya. Lo sadar, cari uang itu pada akhirnya dilakukan untuk kebaikan diri, kebaikan bersama, kebaikan orang-orang tersayang. Percuma punya banyak duit kalau pada akhirnya lo kehilangan diri sendiri. Self-love bisa mencegah lo jadi pria yang gelap mata, bro. Oke, paham ya, bro? Buat ilmu praktis kayak gini yang bisa bantu lo jadi pria yang lebih baik, selanjutnya bisa lo baca di ebook Sang Pemenang 2024. Ebook ini isinya intisari hal-hal paling penting dari ribuan video pria 100% yang gua rangkum ke satu tempat. Dijamin bisa bantu lo lebih dekat jadi seorang high value man yang sukses dalam hal percintaan, finansial, dan kehidupan. Ebooknya bisa lo baca di kolom komentar, deskripsi atau bio. Boleh bayar semampunya. Yang penting buat gua, habis ini kita bisa level up bareng, bro. Salam high value man, semangat, bro.